Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmat yang diberikan kepada kita semua yang sampai saat ini tiada henti-hentinya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan, sehingga disebut dengan Syahrun Mubarak dan Syahrun Karim. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan dan kemuliaannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hakikat puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Tidak hanya sebatas makan dan minum saja, melainkan juga syahwat dan keinginan yang lebih, termasuk keinginan yang berlebihan jika tidak disertai dengan nilai keagamaan dan kontrol diri, maka akan mengakibatkan sikap yang kurang baik hingga masuk dalam wilayah ghulu, yaitu berlebihan. Bisa juga tergolong syubhat, yaitu tidak mampu mengontrol antara yang hak dengan yang batil, sehingga menjadi orang yang serakah. Tentunya hal ini dilarang oleh agama Islam. Pemirsa yang Allah muliakan, ada sebuah ungkapan bijak. Innal hayata lan tu'tiyaka kullama tuhibbu walakinnal qana'ata taj'aluka tuhibbu ma tamliku. Yang artinya, sesungguhnya kehidupan ini tidak akan pernah memberikan atas segala apa yang kamu sukai. Namun dengan berqanaah, yaitu menerima apa yang telah dianugerahkan kepadanya, maka akan tercapainya rasa cinta atas segala apa yang kamu miliki. Sebagai hamba yang paling mulia adalah ketika kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang kita dapatkan. Karena itu adalah anugerah yang terbaik. Ingatkah dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan menambah kenikmatan yang telah Ia berikan. Namun jika ia kufur, maka sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Lebih lanjut, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, "Man lam yashkurun ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha." Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan, maka berarti berusaha untuk menghilangkan nikmat itu. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat, berarti telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat. Manusia termasuk makhluk yang melekat pada dirinya sikap yang tiada puas. Contoh yang paling ringan ialah ketika memiliki sepeda, malah menginginkan motor. Begitu juga ketika motor ia sudah miliki, ia menginginkan mobil. Begitu juga ketika rumah sudah dimiliki, ia ingin istana, dan seterusnya. Begitulah sikap manusia yang tiada puas dengan hal yang melekat kepadanya, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah keinginan manusia yang tiada batas, terkadang keinginan kita untuk memiliki sesuatu, namun Allah belum mengabulkan sesuatu tersebut sesuai keinginan kita. Tetapi yakinlah bahwa apa yang Allah anugerahkan kepada kita adalah hal yang terbaik, yaitu baik menurut Allah, walaupun terkadang belum baik menurut angan-angan kita. Seperti halnya ketika seseorang mengharapkan kupu-kupu indah nan elok, ternyata beberapa hari kemudian terdapat ulat yang sangat banyak di sekitar rumahnya. Kemudian ia marah karena seakan-akan doa dan harapannya tidak tercapai. Karena ia mengharapkan kupu-kupu yang indah dan nan elok, namun justru ulat yang menjijikan yang mendatanginya. Tanpa ia sadari, ternyata beberapa hari kemudian ulat yang menjijikan tersebut lambat laun menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu yang begitu indah berwarna-warni. Disinilah ia baru sadar bahwa anugerah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Terkadang memang berbeda dengan apa yang kita harapkan, tetapi sejatinya itulah yang terbaik untuk kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang suci ini kita sejatinya dituntut untuk memiliki keinginan banyak dalam kebaikan, dan bahkan dituntut untuk berlomba-lomba dalam segala kebaikan, baik dalam puasanya, tarawihnya, salat malamnya, tadarus Al-Qur'annya, iktikafnya, zikir, tasbih, tahmid, takbir dan tahlilnya, serta bentuk-bentuk sedekah dan zakatnya. Segala kebaikan lainnya adalah hal yang positif yang justru akan membawa ke arah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat qanaah dalam wilayah yang membawa kebaikan, misalnya dalam hal harta dan kepemilikan atau berupa kenikmatan. Namun dalam hal ibadah dan amal solih, setidaknya kita tetap harus berpacu dalam spirit meraih iman dan takwa serta keberkahan Ramadan, insya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Insya Allah kita bisa berjumpa di lain waktu. Wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.